Selamat datang di Arah Baru, sebuah ruang tenang untuk kita yang sedang belajar memahami hidup bukan dengan tergesa, tapi dengan sadar. Di sini, kita tidak bicara tentang kesempurnaan. Kita bicara tentang proses, tentang bagaimana manusia, dengan segala luka dan keraguannya, tetap memilih untuk bangkit setiap hari. Karena hidup, seperti yang diajarkan para filsuf Stoik, bukan tentang mengendalikan apa yang terjadi, tapi tentang bagaimana kita meresponsnya. Kita tidak bisa memaksa dunia menjadi lembut pada kita, tapi kita bisa belajar untuk tetap tenang, meski dunia sedang kacau. Dan itulah yang akan kita pelajari bersama di sini. Bagaimana menjadi lebih kuat tanpa kehilangan ketenangan. Bagaimana tetap lembut tanpa kehilangan arah. Selamat datang di perjalanan ini. Selamat datang di Arah Baru, tempat di mana pikiran berhenti berlari dan hati mulai memahami. Manusia sejak awal memang hidup dengan satu dorongan yang sangat halus, tapi kuat. Keinginan untuk dilihat dan diakui. Kita ingin keberadaan kita terasa nyata, dan salah satu cara paling mudah untuk membuatnya terasa nyata adalah dengan bercerita. Kita menceritakan apa yang kita alami, apa yang kita rencanakan, apa yang kita derita, bahkan apa yang belum benar-benar terjadi. Bukan selalu karena orang lain bertanya, tapi karena ada dorongan dari dalam diri untuk memastikan bahwa hidup kita terlihat. Tanpa kita sadari, kebiasaan ini mulai terbentuk sejak lama. Saat kecil, kita bercerita untuk mendapat perhatian. Saat tumbuh dewasa, kita bercerita untuk mendapat pengakuan. Kita ingin didengar, dipahami, dan diyakinkan bahwa apa yang kita jalani itu penting, bahwa rasa lelah kita masuk akal, bahwa perjuangan kita layak dihargai. Di titik ini, bercerita terasa seperti kebutuhan emosional, bukan lagi sekadar komunikasi. Masalahnya bukan pada ceritanya, masalahnya adalah alasan dibaliknya. Ketika kita mulai menceritakan hidup demi mendapatkan validasi, kita secara perlahan menyerahkan kendali ketenangan kita ke tangan orang lain. Kita menunggu respons, kita menunggu reaksi, kita menunggu pengakuan, dan tanpa sadar, perasaan kita ikut naik turun mengikuti bagaimana cerita itu diterima. Dalam filsafat Stoikisme, ada pemahaman sederhana, namun dalam ketenangan batin tidak boleh bergantung pada hal di luar diri, termasuk pada penilaian, simpati, atau kekaguman orang lain. Namun saat kita menceritakan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, terutama hal-hal yang masih mentah, kita sedang membuka pintu bagi dunia luar untuk ikut campur dalam keadaan batin kita. Ada kalanya kita bercerita bukan untuk dipahami, tapi untuk merasa berarti. Kita ingin ada saksi atas perjuangan kita. Kita ingin ada yang tahu bahwa kita sedang berusaha, bahwa kita tidak diam, bahwa kita tidak gagal begitu saja. Tapi disinilah jebakannya. Ketika makna hidup kita mulai bergantung pada pengakuan orang lain, kita kehilangan satu hal penting, kemandirian batin. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi dingin atau menutup diri. Ia mengajarkan kejujuran pada diri sendiri. Bertanya dengan jujur, mengapa aku ingin menceritakan ini? Apakah karena memang perlu? Atau karena aku sedang berharap ada yang menenangkan egoku? Ada yang membenarkan perasaanku? Ada yang berkata bahwa aku sudah cukup baik? Semakin sering kita menceritakan hidup kita, semakin kita terbiasa melihat diri kita melalui mata orang lain. Kita mulai mengukur nilai diri dari respons yang datang, dari anggukan, simpati, pujian, atau bahkan rasa iba. Dan saat respons itu tidak sesuai harapan, kita merasa kosong, kecewa, bahkan marah. Padahal yang berubah bukan hidup kita, yang berubah hanya reaksi orang lain. Di titik ini, Stoikisme mengingatkan satu hal penting. Tidak semua yang kamu rasakan perlu diumumkan. Tidak semua yang kamu jalani perlu disaksikan. Ada kekuatan besar dalam menjalani hidup tanpa penonton. Ada ketenangan yang lahir ketika kamu berhenti menjelaskan dirimu kepada dunia. Keinginan untuk bercerita adalah manusiawi, tapi kebijaksanaan terletak pada kemampuan menahannya. Menyadari bahwa kamu tidak perlu selalu terlihat untuk menjadi nyata, kamu tidak perlu selalu diakui untuk menjadi bernilai. Hidupmu tetap bermakna, bahkan ketika tidak ada satupun orang yang tahu apa yang sedang kamu perjuangkan. Dan mungkin, di sanalah awal ketenangan sejati dimulai. Saat kamu berhenti menceritakan hidupmu, dan mulai menjalaninya dengan utuh. Dalam diam, ada satu kebiasaan yang sering kita anggap sepele, padahal diam-diam melemahkan kita, mengatakan sesuatu sebelum waktunya. Kita menceritakan rencana yang masih rapuh. Kita membagikan niat yang belum matang. Kita mengucapkan arah hidup yang sebenarnya masih membutuhkan keheningan untuk tumbuh. Dan tanpa disadari, setiap kata yang keluar terlalu dini, sedikit demi sedikit melepaskan kekuatan dari dalam diri kita sendiri. Pada awalnya,
berbicara terasa ringan. Seolah dengan menceritakan rencana, kita sedang menegaskannya. Seolah dengan mengatakannya, kita sedang membuatnya lebih nyata. Padahal seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Saat sebuah niat masih berada dalam batin, ia padat, utuh, dan penuh energi. Tapi ketika niat itu keluar dalam bentuk kata-kata, energinya mulai menyebar. Ia tidak lagi terfokus pada tindakan, melainkan terpecah pada reaksi. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa tidak semua yang ada dalam pikiran perlu segera diakbek, bukan karena takut, tapi karena menghargai proses. Sesuatu yang masih tumbuh membutuhkan ruang yang sunyi. Seperti benih yang baru ditanam, ia tidak akan tumbuh lebih cepat hanya karena kita terus membicarakannya. Justru terlalu sering diganggu, ia bisa gagal berkembang. Kata-kata yang terlalu dini sering mengundang beban yang tidak perlu. Penilaian, saran, keraguan, bahkan ejekan. Ada orang yang mendukung, tapi tidak sedikit yang meremehkan. Dan ketika semua itu masuk sebelum kita siap, fokus kita terganggu. Kita mulai ragu pada langkah sendiri. Kita mulai menyesuaikan rencana agar terlihat masuk akal di mata orang lain. Bukan lagi benar bagi diri kita. Lebih dalam lagi, ada ilusi yang berbahaya. Perasaan puas karena sudah bercerita. Otak seringkali menyamakan pengakuan dengan pencapaian. Saat kita menceritakan rencana dan mendapat respons, Eda rusa lega. Seolah sesuatu sudah dilakukan. Padahal belum ada satu langkah pun yang benar-benar diambil. Energi yang seharusnya digunakan untuk bergerak. Habis untuk berbicara, Stoikisme mengingatkan kita untuk membedakan antara kata dan tindakan. Nilai sejati tidak terletak pada apa yang diumumkan, tapi pada apa yang dijalani secara konsisten. Orang yang kuat tidak tergesa-gesa menjelaskan dirinya. Ia membiarkan waktulah yang memberi bukti. Bukan karena ia yakin akan dipuji, tapi karena ia tidak membutuhkan pengakuan untuk melangkah. Ada kekuatan dalam menyimpan rencana di dalam diri, bukan sebagai rahasia yang menekan, tapi sebagai disiplin batin. Ketika kamu berhenti mengatakan kemana kamu akan pergi, kamu bisa berjalan tanpa terganggu, tanpa beban ekspektasi, tanpa tekanan untuk membuktikan. Yang ada hanya hubungan jujur antara dirimu dan proses. Kata-kata yang terlalu dini membuat kita hidup di masa depan yang belum tentu terjadi. Stoikisme justru mengajarkan untuk hadir sepenuhnya di langkah hari ini. Fokus pada apa yang bisa dilakukan sekarang, bukan pada cerita tentang apa yang mungkin terjadi nanti. Karena kekuatan sejati bukan pada rencana yang terdengar indah, tapi pada tindakan kecil yang dilakukan dalam diam. Maka belajarlah menunda bicara. Bukan karena kamu ragu pada dirimu sendiri, tapi karena kamu menghormati kekuatanmu. Biarkan rencanamu tumbuh tanpa sorotan. Biarkan langkahmu matang tanpa komentar. Dan ketika waktunya tiba, kamu tidak perlu banyak bicara. Hasilnya akan menjelaskan. Segalanya setiap kali kita menceritakan apa yang terjadi dalam hidup kita, ada satu hal yang hampir selalu menyertainya. Penilaian. Entah kita menginginkannya atau tidak, cerita yang keluar dari mulut kita akan selalu bertemu dengan sudut pandang orang lain. Dan disitulah beban perlahan mulai terbentuk. Bukan karena hidup kita berubah, tapi karena cara hidup itu dipandang oleh orang lain. Pada awalnya, kita mungkin hanya ingin berbagi, tidak mencari solusi, tidak meminta saran, tapi begitu cerita disampaikan, cerita itu bukan lagi milik kita sepenuhnya. Ia telah menjadi bahan tafsir. Orang lain akan menilai berdasarkan pengalaman mereka, luka mereka, ketakutan mereka, dan cara mereka memandang dunia. Dan seringkali, penilaian itu tidak pernah benar-benar netral. Dalam pandangan Stoikisme, salah satu sumber penderitaan terbesar manusia adalah memberikan terlalu banyak makna pada opini eksternal. Kita lupa bahwa penilaian orang lain bukan fakta, melainkan kesan. Tapi saat hidup kita menjadi cerita yang terus dibagikan, kita secara tidak sadar mengundang kesan-kesan itu masuk ke dalam batin kita. Awalnya hal itu terasa ringan, sebuah komentar, sebuah reaksi, sebuah ekspresi wajah. Namun lama-kelamaan, kita mulai menyesuaikan diri. Kita mulai berpikir, bagaimana jika mereka salah paham? Bagaimana jika aku terlihat lemah? Bagaimana jika aku dinilai gagal? Dari sinilah beban yang tidak perlu mulai tumbuh. Beban untuk menjelaskan, beban untuk meluruskan, beban untuk mempertahankan citra yang lebih melelahkan. Kita seringkali mulai hidup bukan berdasarkan nilai kita sendiri, tapi berdasarkan antisipasi terhadap penilaian orang lain. Kita mengubah keputusan agar terlihat bijak. Kita menahan langkah agar tidak tampak aneh. Kita mempercepat sesuatu agar tidak dianggap tertinggal. Semua ini terjadi bukan karena kebutuhan batin, tapi karena ketakutan akan opini. Stoikisme mengajarkan satu prinsip yang tegas. Kamu tidak pernah bisa mengendalikan penilaian orang lain, maka menjadikannya pusat perhatian
adalah sumber kegelisahan. Namun ketika kita terus menceritakan hidup kita seolah berharap sesuatu yang mustahil, ingin dipahami sepenuhnya oleh semua orang. Tidak ada cerita yang kebal dari penilaian. Bahkan niat baik pun bisa disalahartikan, bahkan perjuangan pun bisa diremehkan. Dan saat itu terjadi, kita sering merasa terluka. Padahal yang terluka bukan hidup kita, melainkan ekspektasi kita terhadap reaksi orang lain. Ada ketenangan besar ketika kamu berhenti menjadikan hidupmu sebagai bahan diskusi. Ketika kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan setiap pilihan. Tidak merasa perlu membela setiap langkah. Dalam diam, kamu kembali memegang kendali atas arah dan makna hidupmu sendiri. Stoikisme tidak melarang berbagi, tapi mengingatkan batasnya. Berbagi tanpa menggantungkan ketenangan pada respons. Berbicara tanpa menyerahkan harga diri pada penilaian. Dan yang paling penting, memahami bahwa tidak semua orang perlu tahu apa yang sedang kamu jalani. Ketika kamu berhenti menceritakan hidupmu kepada semua orang, satu beban besar akan terangkat. Beban untuk selalu terlihat benar. Beban untuk selalu dimengerti. Yang tersisa hanyalah hubungan jujur antara dirimu dan pilihanmu sendiri. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, hidup terasa lebih ringan. Ada hubungan yang jarang disadari oleh banyak orang. Semakin banyak kita bicara, semakin mudah kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Bukan karena bicara itu salah, tapi karena terlalu banyak bicara, seringkali menjadi tanda bahwa batin sedang tidak tenang. Kata-kata mengalir ketika pikiran belum selesai, ketika emosi belum sepenuhnya dipahami, dan ketika diri belum benar-benar berdiri kokoh. Seringkali kita berbicara untuk meredakan kegelisahan. Kita menceritakan masalah agar terasa lebih ringan. Kita menjelaskan perasaan agar tidak terasa sendirian. Tapi tanpa disadari, kebiasaan ini membuat kita bergantung pada pelampiasan eksternal. Setiap kali ada gejolak di dalam diri, mulut menjadi jalan keluar tercepat. Dan perlahan, kita kehilangan kemampuan untuk menahan, mengolah, dan memahami perasaan itu di dalam batin sendiri. Dalam filsafat stoikisme, kendali diri adalah inti dari ketenangan. Bukan dengan menekan emosi, tapi dengan menyadarinya sebelum beraksi. Stoik tidak buru-buru bicara, karena ia tahu bahwa kata-kata yang keluar dalam kondisi emosional seringkali bukan cerminan kebijaksanaan, melainkan refleksi dari kegelisahan yang belum selesai. Semakin banyak kita bicara, semakin besar kemungkinan kita mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Kata-kata yang berlebihan membuka ruang penyesalan. Kita mulai menjelaskan terlalu jauh, membela diri tanpa diminta, atau mengungkap hal-hal pribadi yang seharusnya tetap tinggal di dalam diri. Dan setelah itu terjadi, kita tidak bisa menariknya kembali. Kendali telah berpindah dari kita ke reaksi orang lain. Bicara juga sering menjadi cara halus untuk menghindari keheningan. Padahal, keheningan adalah tempat di mana kendali diri dilatih. Saat kita diam, kita dipaksa berhadapan dengan pikiran sendiri. Kita belajar mengenali mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya dorongan sesaat. Tapi ketika kita terus bicara, kita melompati proses ini. Kita bereaksi, bukan merespons. Stoikisme memandang diam bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai jeda sadar, jeda antara stimulus dan reaksi. Di sanalah kebebasan batin berada. Orang yang mampu menahan kata-katanya sebenarnya sedang memegang kendali atas dirinya sendiri. Ia tidak dikendalikan oleh emosi, tidak diseret oleh dorongan untuk segera mengekspresikan segalanya. Ada kekuatan dalam berbicara seperlunya, mengatakan yang perlu, saat perlu, dengan alasan yang jelas. Bukan untuk meluapkan, bukan untuk membuktikan, bukan untuk mencari simpati. Ketika bicara menjadi tindakan sadar, bukan kebiasaan. Kendali diri pun kembali ke tangan kita. Semakin sedikit kita bicara tentang diri sendiri, semakin jernih kita mengenal diri sendiri. Kita tidak lagi sibuk mengemas cerita, tapi fokus merapikan batin. Dan dari ketenangan itulah, keputusan yang lebih bijak lahir. Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati dimulai dari dalam. Dan salah satu pintu masuknya adalah pengendalian. Ucapan, bukan dengan membungkam diri, tapi dengan memilih diam ketika diam lebih bijak. Karena orang yang mampu mengendalikan kata-katanya sedang belajar mengendalikan hidupnya, ada satu hal yang jarang disadari. Ketika kita terlalu sering menceritakan apa yang sedang kita jalani, energi batin kita perlahan bocor, bukan hilang dalam satu waktu, tapi menetes sedikit demi sedikit. Setiap cerita yang dibagikan tanpa perlu, mengambil sebagian fokus, sebagian niat, sebagian kekuatan yang seharusnya digunakan untuk bekerja dan bertumbuh. Saat kita menceritakan proses, kita sering merasa seolah sedang bergerak maju. Padahal, yang bergerak hanyalah kata-kata. Tubuh mungkin diam, tindakan belum nyata, tapi batin sudah lelah.
Karena energi yang seharusnya disimpan untuk menghadapi kesulitan, justru habis untuk menjelaskan, menanggapi, dan memikirkan reaksi orang lain. Dalam pandangan Stoikisme, energi batin adalah sumber daya yang sangat berharga. Ia terbatas, dan siapapun yang menghamburkannya pada hal-hal di luar kendali, sedang melemahkan dirinya sendiri. Ketika kita terlalu sibuk bercerita, perhatian kita terpecah. Fokus kita tidak lagi utuh pada apa yang sedang dikerjakan, tapi pada bagaimana cerita itu diterima. Banyak orang bekerja sambil berbicara, bekerja sambil membuktikan, bekerja sambil berharap dipahami. Akibatnya, pekerjaan itu sendiri tidak pernah menjadi pusat. Ia hanya menjadi latar belakang dari cerita tentang diri. Di titik ini, usaha terasa berat, bukan karena tugasnya sulit, tapi karena batin tidak benar-benar hadir. Energi batin juga bocor melalui ekspektasi. Saat kita bercerita, kita secara tidak sadar menanam harapan akan respons tertentu, dukungan, kekaguman, atau sekadar pengakuan. Dan ketika respons itu tidak datang, kita kecewa. Ketika datang pun, kita ingin lagi. Siklus ini menguras fokus dan membuat pikiran terus keluar dari apa yang sedang kita kerjakan. Stoikisme mengajarkan kesederhanaan batin. Lakukan tugasmu dan biarkan hasilnya tumbuh tanpa sorotan. Orang yang tenang tidak sibuk menceritakan prosesnya, karena ia tahu bahwa proses itu menuntut seluruh perhatiannya. Ia tidak membagi energinya antara bekerja dan membangun narasi tentang dirinya. Ada ketenangan besar ketika kamu bekerja tanpa menjadi fokus utama cerita, ketika pekerjaan itu sendiri yang menjadi pusat, bukan dirimu. Tidak ada tekanan untuk terlihat sibuk, tidak ada kebutuhan untuk terlihat berjuang. Yang ada hanya hubungan jujur antara dirimu dan tugas hari ini. Semakin sedikit kamu bercerita, semakin utuh energimu tersimpan. Pikiran lebih jernih, langkah lebih stabil. Tidak ada distraksi dari komentar atau opini. Kamu tidak lagi hidup di kepala orang lain, tapi kembali hadir sepenuhnya dalam tindakanmu sendiri. Stoikisme tidak memuliakan keheningan tanpa makna. Ia memuliakan keheningan yang bekerja, diam yang penuh perhatian, fokus yang tidak bocor ke mana-mana. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati tidak terlihat dari seberapa banyak kamu menceritakan hidupmu, tapi dari seberapa dalam kamu menjalaninya tanpa perlu disaksikan. Banyak orang mengira diam berarti menyembunyikan sesuatu. Seolah ketika seseorang tidak banyak bercerita, ia sedang menutup diri, penuh rahasia, atau bahkan tidak jujur. Padahal dalam filsafat Stoikisme, diam bukanlah bentuk penghindaran. Diam adalah disiplin mental. Sebuah pilihan sadar untuk menjaga batin tetap tertata. Diam bukan tentang tidak berbagi apapun. Diam adalah kemampuan untuk memilih apa yang layak keluar dari pikiran dan apa yang sebaiknya tetap tinggal di dalam. Ini bukan soal takut dinilai, tapi soal tidak memberikan akses sembarangan pada dunia luar terhadap keadaan batin kita. Ketika seseorang terus-menerus menceritakan hidupnya, itu sering menjadi tanda bahwa pikirannya belum stabil. Ia membutuhkan respons eksternal untuk menenangkan diri. Sedangkan orang yang terlatih dalam diam, mampu menenangkan pikirannya tanpa harus mengeluarkannya dalam bentuk kata-kata. Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan batin lahir dari penguasaan diri, dan salah satu bentuk penguasaan itu adalah pengendalian ucapan. Dia melatih kita untuk tidak bereaksi secara impulsif, untuk tidak langsung mengekspresikan setiap dorongan, emosi, atau pikiran yang muncul. Dalam diam, kita belajar mengamati pikiran tanpa harus membenarkannya, mengamati emosi tanpa harus melampiaskannya, mengamati keinginan tanpa harus segera menuruti. Proses inilah yang membentuk ketangguhan mental, karena tidak semua yang terasa kuat di dalam diri perlu dilepaskan keluar. Ada perbedaan besar antara diam karena takut dan diam karena sadar. Diam karena takut terasa menekan, membuat batin sempit. Tapi diam karena sadar, justru memberi ruang. Ruang untuk berpikir jernih, ruang untuk bertindak lebih tepat, ruang untuk tidak terjebak dalam kata-kata sendiri. Stoik tidak menilai dirinya dari seberapa banyak ia berbicara tentang hidupnya. Ia menilai dirinya dari seberapa konsisten ia hidup sesuai nilai. Karena itu, ia tidak merasa perlu menceritakan segala. Ia tahu, hidup bukan untuk dijelaskan, tapi untuk dijalani. Diam juga melatih kita untuk tidak tergesa-gesa membentuk identitas lewat cerita. Ketika kita berhenti berkata, aku ini begini, atau aku sedang melalui itu, kita berhenti mengikat diri pada narasi tertentu. Kita menjadi lebih lentur, lebih hadir, tidak terpenjara oleh cerita tentang diri sendiri. Dalam dunia yang bising, diam adalah kekuatan langka. Ia bukan tanda kelemahan, tapi tanda kedalaman. Orang yang mampu diam dengan tenang, biasa
Nyatela, berdamai dengan pikirannya sendiri. Ia tidak lagi membutuhkan dunia luar untuk menenangkan gejolak di dalam. Stoikisme melihat diam sebagai latihan seumur hidup, bukan untuk menjadi jauh dari manusia lain, tapi untuk lebih dekat dengan diri sendiri. Karena ketika pikiran tertata, kata-kata akan keluar pada waktunya. Dan saat itu, setiap kata memiliki bobot, bukan sekadar bunyi. Ada satu keyakinan yang dayam-dayam tertanam dalam diri banyak orang, bahwa hidup baru terasa bermakna jika ada yang menyaksikan, jika ada yang tahu, jika ada yang mengakui. Kita terbiasa mengukur arti dari seberapa banyak mata yang melihat dan seberapa banyak telinga yang mendengar cerita kita. Padahal, makna sejati tidak pernah bergantung pada penonton. Sejak lama, manusia belajar memberi nilai pada hidup lewat respons luar, tepuk tangan, pujian, pengakuan. Tanpa itu semua, kita sering merasa seolah apa yang kita lakukan tidak cukup penting. Maka kita bercerita, kita membagikan proses, kita menunjukkan perjuangan, bukan karena ingin pamer, tapi karena takut hidup terasa hampa jika tidak ada yang tahu. Dalam filsafat Stoikisme, ini adalah kekeliruan yang halus, namun mendasar. Hidup tidak kehilangan nilainya hanya karena tidak disaksikan. Sebuah tindakan tetap bernilai, meski tidak ada yang melihat. Sebuah pilihan tetap bermakna, meski tidak pernah diceritakan. Karena nilai tidak lahir dari sorotan, tapi dari keselarasan dengan prinsip batin. Ketika kita terus membutuhkan saksi atas hidup kita, kita sedang meletakkan makna di luar diri. Kita mulai hidup seolah berada di atas panggung. Setiap langkah terasa harus masuk akal bagi orang lain. Setiap keputusan perlu pembenaran. Akibatnya, kita tidak benar-benar hadir. Kita sibuk memikirkan bagaimana hidup kita terlihat, bukan bagaimana hidup itu dijalani. Stoikisme mengajak kita untuk kembali ke hal yang paling sederhana, melakukan yang benar karena itu benar, bukan karena akan dilihat. Ada ketenangan besar dalam melakukan sesuatu tanpa harapan akan pengakuan. Tidak ada tekanan untuk tampil. Tidak ada kecemasan tentang citra. Yang ada hanya kejujuran antara diri dan tindakan. Banyak hal paling penting dalam hidup terjadi dalam kesunyian. Keteguhan dibentuk saat tidak ada yang memberi semangat. Kesabaran dilatih saat tidak ada yang memuji. Integritas diuji saat tidak ada yang mengawasi. Dan justru di momen-momen inilah karakter seseorang benar-benar terbentuk ketika hidup tidak perlu disaksikan. Kita berhenti membandingkan diri. Kita tidak lagi sibuk melihat apakah hidup orang lain lebih menarik, lebih cepat, atau lebih diakui. Fokus kembali ke dalam. Pada langkah kecil hari ini, pada pilihan yang bisa kita kendalikan. Stoikisme mengajarkan bahwa makna hidup tidak datang dari narasi besar yang diceritakan, tapi dari kebiasaan kecil yang dijalani, dari konsistensi, dari kesetiaan pada nilai. Meski dunia tidak memberi sorotan, dan saat kamu benar-benar menerima bahwa hidupmu tidak perlu disaksikan untuk bermakna, ada beban yang terangkat, beban untuk terlihat penting, beban untuk selalu membuktikan. Kamu mulai hidup dengan ritme yang lebih tenang, lebih jujur. Di titik itu, kamu tidak lagi bertanya, apakah ini cukup menarik untuk diceritakan? Kamu hanya bertanya, apakah ini benar untuk dijalani? Dan jawaban itulah yang memberi makna. Bahkan dalam diam, ada satu tahap kedewasaan batin yang tidak banyak dibicarakan, saat kamu tidak lagi merasa perlu membela diri. Bukan karena semua orang setuju denganmu, tapi karena kamu sudah berdamai dengan pilihanmu sendiri. Di titik ini, hasil mulai berbicara sendiri, tanpa penjelasan, tanpa pembenaran, tanpa cerita panjang. Selama ini, kita terbiasa menjelaskan sebelum diminta, membela sebelum diserang. Kita takut disalahpahami, maka kita terburu-buru menceritakan latar belakang, alasan, dan niat baik kita. Padahal seringkali, kebutuhan untuk membela diri bukan datang dari orang lain, tapi dari kegelisahan di dalam diri sendiri. Dalam filsafat Stoikisme, ketenangan batin tidak lahir dari keberhasilan meyakinkan orang lain, tapi dari kejelasan nilai yang kita pegang. Orang yang yakin pada jalannya tidak sibuk membuktikan. Ia tahu, waktu dan konsistensi akan melakukan pekerjaannya. Ketika kamu berhenti menceritakan proses dan mulai fokus pada tindakan, sesuatu yang menarik terjadi. Hasil pelan-pelan muncul, tidak selalu besar, tidak selalu spektakuler, tapi nyata. Dan ketika hasil itu terlihat, kata-kata menjadi tidak lagi penting. Orang tidak perlu tahu bagaimana beratnya jalan yang kamu lalui untuk melihat kemana kamu telah sampai. Stoikisme mengajarkan bahwa reputasi sejati dibangun bukan lewat cerita, tapi lewat karakter. Bukan lewat pembelaan, tapi lewat kebiasaan. Karena pembelaan selalu terdengar subjektif. Sementara hasil berbicara dengan bahasa yang lebih jujur, ada kebebasan besar
saat kamu tidak lagi merasa wajib menjelaskan dirimu. Jika ada yang salah paham, kamu tidak panik. Jika ada yang meragukan, kamu tidak terganggu. Kamu tetap berjalan, tetap bekerja, tetap setia pada nilai yang kamu pilih. Ini bukan sikap dingin atau sombong. Ini adalah bentuk kepercayaan diri yang sunyi. Kamu tahu siapa dirimu, apa yang kamu kejar, dan mengapa kamu melakukannya. Cukup. Kamu tidak membutuhkan persetujuan untuk melanjutkan langkah ketika hasil berbicara sendiri. Hidup menjadi lebih sederhana. Tidak ada drama pembuktian. Tidak ada adu narasi. Yang ada hanyalah hubungan yang jujur antara usaha dan waktu. Dan jika hasilnya belum terlihat, kamu tidak tergesa-gesa menjelaskan. Kamu tahu, proses belum selesai. Stoikisme tidak menjanjikan bahwa semua orang akan memahami atau menghargai, tapi ia mengajarkan satu hal penting, itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah bertindak dengan benar, sejauh yang bisa kamu kendalikan. Sisanya, biarkan waktu yang menjawab, dan pada akhirnya, saat kamu benar-benar berhenti membela diri, kamu akan merasakan ketenangan yang berbeda. Tenang, karena tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Tenang karena kamu tidak lagi hidup untuk menjelaskan, tapi untuk menjalani. Ada kelelahan yang tidak selalu terasa di tubuh, tapi sangat berat di batin. Kelelahan karena terus menjelaskan diri, menjelaskan pilihan, menjelaskan perasaan, menjelaskan arah hidup, menjelaskan mengapa kamu berbeda, mengapa kamu lambat, mengapa kamu memilih jalan yang tidak umum. Tanpa sadar, sebagian besar kegelisahan kita bukan datang dari hidup itu sendiri, tapi dari dorongan untuk terus dimengerti. Kita hidup di dunia yang selalu menuntut alasan. Jika kamu diam, dianggap tidak peduli. Jika kamu berbeda, dianggap aneh. Jika kamu menepi, dianggap menyerah. Maka kita belajar menjelaskan. Kita merasa perlu memberi keterangan atas setiap langkah. Seolah hidup kita harus selalu bisa diterima oleh logika dan sudut pandang orang lain. Dalam filsafat Stoikisme, ini adalah sumber kegelisahan yang halus. Karena saat kamu merasa wajib menjelaskan, kamu sedang menempatkan ketenanganmu di tangan orang lain. Kamu berharap penjelasanmu cukup. Kamu berharap mereka paham. Kamu berharap mereka setuju. Dan saat harapan itu tidak terpenuhi, batinmu terguncang. Stoikisme mengajarkan batas yang jelas. Kamu bertanggung jawab atas pilihanmu, bukan atas pemahaman orang lain. Tidak semua orang perlu tahu alasanmu. Tidak semua orang perlu setuju. Dan tidak semua kebingungan orang lain perlu kamu luruskan. Ada kedamaian besar ketika kamu berhenti menjelaskan. Bukan berarti kamu menjadi tertutup atau acuh, tapi kamu berhenti merasa wajib membuktikan bahwa hidupmu masuk akal bagi semua orang. Kamu mulai hidup dari pusat nilai, bukan dari reaksi. Saat kamu berhenti menjelaskan, kamu berhenti berdebat dengan dunia. Kamu tidak lagi menghabiskan energi untuk mempertahankan citra. Kamu tidak lagi cemas tentang bagaimana kamu dipersepsikan. Pikiran menjadi lebih ringan, karena tidak terus-menerus keluar dari dirimu sendiri. Stoikisme memandang diam sebagai bentuk penerimaan. Penerimaan bahwa dunia tidak akan selalu memahami. Dan itu tidak apa-apa, karena pemahaman orang lain bukan syarat untuk hidup yang benar. Ketika kamu berhenti menjelaskan, hubunganmu dengan dirimu sendiri menjadi lebih jujur. Kamu tidak lagi memilih sesuatu agar mudah diterangkan, tapi karena itu benar bagimu. Kamu tidak lagi menunda keputusan, karena takut ditanya. Kamu bergerak dengan tenang, tanpa suara, tapi pasti, damai bukan datang karena semua orang setuju denganmu. Damai datang saat kamu tidak lagi membutuhkan persetujuan itu. Saat kamu tidak lagi gelisah ketika disalahpahami. Saat kamu tidak lagi tergoda untuk memperbaiki citra lewat kata-kata. Di titik itu, hidup terasa lebih sunyi, tapi lebih utuh. Lebih sederhana, tapi lebih jujur. Dan mungkin itulah bentuk kedamaian yang selama ini kamu cari. Bukan damai karena dunia berubah, tapi damai karena kamu berhenti menuntut dunia untuk mengerti. Pada akhirnya, semua perjalanan ini bermuara pada satu pemahaman sederhana. Diam bukan kekurangan, melainkan kebebasan. Kebebasan dari dorongan untuk terlihat. Kebebasan dari kebutuhan untuk dipahami. Kebebasan dari keharusan menjelaskan hidup kepada dunia yang tidak pernah benar-benar bisa mengerti sepenuhnya. Sepanjang hidup, kita belajar berbicara agar diterima. Kita menjelaskan agar dimengerti. Kita bercerita agar diakui, dan tanpa sadar, kita mengikat diri pada reaksi orang lain. Kita merasa tenang hanya jika kota-kota kita disambut. Kita merasa gelisah jika cerita kita diabaikan atau disalahpahami. Filsafat Stoikisme mengajak kita melepaskan ikatan itu, mengembalikan pusat kendali ke dalam diri, menyadari bahwa ketenangan sejati tidak datang dari bagaimana hidup kita terdengar, tapi dari bagaimana hidup itu dijalani. Dalam diam, kita berhenti menggadaikan batin pada opini,
Diam bukan berarti menarik diri dari dunia. Diam berarti hadir tanpa harus membuktikan. Berjalan tanpa perlu sorak. Bekerja tanpa perlu pengakuan. Ini bukan sikap pasif, tapi posisi batin yang sangat aktif dan sadar. Saat kamu memilih diam, kamu berhenti mengisi ruang dengan cerita tentang diri. Ruang itu menjadi tempat bagi kejernihan. Pikiran tidak lagi sibuk merangkai narasi, tapi fokus pada langkah berikutnya. Hati tidak lagi resah menunggu respons, tapi tenang, karena tahu apa yang perlu dilakukan. Stoikisme memandang kebebasan sebagai kemampuan untuk hidup sesuai nilai, tanpa dikendalikan oleh hal-hal di luar diri. Dan diam adalah salah satu wujud kebebasan itu. Kamu bebas dari kewajiban menjelaskan, bebas dari tekanan untuk tampil, bebas dari kecemasan tentang penilaian. Di titik ini, kamu tidak lagi hidup untuk diceritakan, kamu hidup untuk dijalani. Tidak ada lagi kebutuhan untuk mengemas hidup agar terlihat bermakna, karena kamu sudah merasakannya sendiri, dalam sunyi. Mungkin dunia tidak tahu apa yang kamu perjuangkan, mungkin tidak ada yang menyadari seberapa jauh kamu telah berjalan, tapi itu tidak lagi mengganggumu, karena kamu tahu, kebebasan tertinggi bukan ketika hidupmu dipahami, tapi ketika hidupmu tidak lagi membutuhkan penjelasan. Dan di sanalah perjalanan ini selesai, bukan dengan kata-kata yang keras, bukan dengan pernyataan besar, tapi dengan diam yang utuh, diam yang tidak kosong, diam yang penuh arah, diam yang menandai satu hal penting, kamu telah kembali memegang kendali atas hidupmu sendiri.